Oke, salam teman-teman dan terkasih dan Tuhan. Saya Vincent Klaus akan bercerita sedikit dan mungkin memberikan ceramah kepada kalian mengenai topik hak kebebasan untuk memilih agama. Pasti ya banyak orang yang bertanya dan kehidupan ini apa gunanya? Apa gunanya memiliki kepercayaan dan juga apa itu hak untuk memilih suatu kepercayaan dan mengapa kita harus memilih? Buat apa? Untuk itu, bagian tersebutlah yang sangat terpenting dan sangat menarik bagi saya untuk menceritakan sedikit kepada kalian. Oke? Baik, simak video berikutnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu kepercayaan, apa itu agama. Jadi secara umum, secara bahasa gampangnya, agama itu adalah merupakan kepercayaan yang kita percayai, yang kita hormati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, banyak orang dalam dunia ini yang memiliki agama atau kepercayaan, dan ada pula orang yang tidak memilikinya. Tetapi ya, saya sudah melihat bahwa di dalam dunia ini banyak orang yang sudah memakai haknya untuk memilih suatu kepercayaan. Tetapi ada beberapa juga orang yang tidak memakai haknya untuk mengambil suatu kepercayaan yang ia ingin miliki, tapi tidak mau. Akan tetapi sebelum lebih lanjut, mari saja kita semua untuk dapat mengetahui dan mengerti makna dari hak untuk mengambil suatu keputusan dan hak kebebasan untuk memilih suatu agama, kepercayaan. Jadi sekarang saya menjelaskan kepercayaan secara khusus, secara khusus dan bersifat universal. Jadi ini saya ambil lalu pengertian dari hak kebebasan, yaitu hak adalah berbicara. Hak itu adalah berbicara dan berpendapat secara bebas tanpa ada batasan-batasan tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa hak tersebut merupakan suatu gratis yang kita dapat pakai semaunya kita, tetapi tidak ada batasan-batasan tertentu. Itulah adalah hak. Hak untuk mengambil agama. Oke, jadi agama adalah sebuah kepercayaan pertama, dan kedua itu adalah sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dalam kehidupannya dengan Tuhan yang ada di atas. Itulah pengertiannya. Oke, lalu setiap orang juga memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaannya masing-masing. Namun, apabila orang tersebut tidak memakai haknya untuk memilih suatu agama, maka secara tidak langsung dia tidak menghormati ideologi Pancasila. Pasti kita tahu bahwa Pancasila pertama itu apa? Baik, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti semua orang dasarnya itu memilih atau memiliki suatu kepercayaan atau agama, dan itu adalah keharusan. Tetapi orang tersebut ada yang tidak memilih untuk mengambil suatu kepercayaan atau agama masing-masing. Pasti ada orang yang bertanya kepada kita, misalnya, tolong dong, kamu kan tidak memiliki agama, ambillah suatu kepercayaanmu sebagai hidup penuh. Nah, itu pasti orang tersebut akan bertanya kepada kita, untuk apa ada agama? Untuk apa? Kenapa harus memilih? Kenapa harus memilih suatu agama? Kita ada begini tanpa agama juga nggak apa-apa, fine aja. Nah, saya memiliki satu jawaban, satu saja yang dapat menjawab hal tersebut. Ini deh. Jawabannya adalah supaya agama itu sebagai pedoman hidup kita, dasar hidup kita. Sama seperti hal lainnya dengan dasar Pancasila itu sebagai hidup kita, tetapi agama adalah harta penting yang harus kita
miliki. Itu dia. Itulah hal yang terpenting. Oke. Lalu juga sebaiknya menghormati dan mentoleransi setiap orang berbeda agama. Contoh misalnya, saya akan mengacu pada kehidupan sosial kita sehari-hari. Jadi si A dan si B. Si A, misalnya saya jujur saya adalah orang Kristen, dan misalnya saya mempunyai teman, saya bicara dengan dia, saya mempunyai teman yang sudah lama dari saya kecil, dan dia adalah teman baik saya. Lalu dia ada berbeda agama dengan saya. Dia itu beragama Katolik. Misalnya nih. Oke, jadi yang saya ingin bicarakan pada jangan memaksa kehendak atau jangan memaksakan kepercayaan kita terhadap orang lain agar mengikuti kepercayaan yang kita punya. Jadi contoh, saya akan memaksa si B ini, teman saya ini, saya akan memaksa dia untuk menjadi bagian dari kepercayaan saya. Dan itu tidak boleh, teman. Itu melanggar suatu dasar Pancasila. Itu tidak bagus dan tidak boleh diikuti. Sebagai saya jujur saya agama Kristen dan saya mentoleransi. Saya menghargai semua perbedaan yang saya pernah alamkan dan saya pernah alami dan pernah saya lihat. Saya akan mentoleransi hal tersebut. Oke, jadi jangan pernah memaksa kehendak. Itu karena hal tersebut tidak bagus untuk dipandang dan tidak bagus untuk dilihat. Dan sekaligus juga melanggar kebebasan orang. Dan juga melanggar hak orang tersebut. Jadi itu adalah hal negatif yang tidak boleh kita ikuti. Baik, terakhir, dengan ada hak setiap orang untuk memilih agama tersebut pasti mempunyai agama. Jadi orang tersebut atau seperti saya, pada saat ia memakai hak tersebut untuk mempunyai agama, untuk memilih suatu kepercayaan atau agama, orang tersebut akan berstatus agama. Artinya orang tersebut memiliki status beragama. Agama apapun ya, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, dan banyak sekali jalan. Nah, pada saat itu orang tersebut akan dikatakan mempunyai suatu kepercayaan dan dia percaya akan hal itu. Tapi ada lain hal yang sudah saya katakan, bahwa ada orang yang tidak memiliki hak untuk mengambil suatu kesempatan dan untuk memilih agama. Itu adalah salah. Dan saya sudah katakan bahwa hal tersebut melanggar dan menyimpang dari dasar dari Pancasila. Jadi, itulah ceramah dari saya. Maaf jika saya memiliki kata-kata yang kurang baik untuk Anda. Semoga dalam ceramah ini dapat bermakna untuk kehidupan Anda. Dan semoga juga bagi teman-teman yang misalnya memiliki agama, terima kasih sudah menonton. Karena Anda memiliki suatu kepercayaan sebagai pedoman hidup kalian. Dan ya, bagi teman-teman, bagi kalian yang tidak memiliki agama, saya sarankan untuk mulailah untuk memiliki keyakinan untuk mengambil suatu keputusan, untuk memakai hak kita di negara Indonesia ini untuk memilih agama. Baik agama apapun, saya tidak memaksa untuk Anda memiliki agama yang sama dengan saya, tetapi itulah keputusan Anda. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Terima kasih sudah menonton. Buni, ya terima kasih. Semoga hari Ibu menyenangkan dan kalian menyenangkan. Salam dari saya, Vincent Claus.